Setelah menetapkan Gregorius Ronald Tanur sebagai tersangka pembunuhan Dini serta Sera Afrianti, polisi mengungkapkan bahwa sesaat setelah menabrak korban, Ronald tidak segera membawa korban ke rumah sakit. Pembunuhan tersebut bermula dari cekcok keduanya yang sama-sama mabuk saat itu. Hah? Gak tahu. Aku mau keluar, tiba-tiba di jalan, gak bisa keluar. Iya. Bukan. Cok rekam sih. Iki apa? Iki apa dia beda sih? Cuma ini anak itu Pak. Ini pakai mobil. Oh temennya anak teman cokku. Inilah awal pembongkaran kasus pembunuhan terhadap Dini Sera Afrianti oleh Gregorius Ronald Tanur yang disebut-sebut sebagai seorang anak dari Edward Tanur, seorang anggota DPR. Cok rekam sih. Terdengar suara perekam yang sempat tertawa kecil saat Dini sedang meregang nyawa. Diduga perekam tersebut tak lain adalah Ronald sendiri yang saat ditanyai security Mall Landmark mengaku tak kenal Dini. Tak lama setelah peristiwa penganiayaan sadis tersebut, Ronald ditangkap polisi. Menurut polisi, pasangan kekasih itu sudah cekcok sejak berada di sebuah tempat karaoke dalam Mall Landmark di Surabaya, Jawa Timur. Dari sana penganiayaan sudah terjadi terhadap Dini oleh Ronald. Ronald memukul tubuh Dini dengan botol minuman keras dan menendang Dini. Saat turun ke rubanah tempat parkir mobil, korban yang bersandar lemas di mobil Ronald dan sedang mengirim pesan kepada seseorang melalui ponsel dilindas hingga terseret 5 meter ke dekat pintu keluar rubanah. Saat itu nampak korban masih hidup, namun Ronald memperlakukan korban bak sampah. Kemudian korban berdiri di depan mobil pelaku dengan main HP dan menghubungi rekannya melalui voice note kepada rekannya yang berisinya bahwa korban dan pelaku mengalami percekcokan dengan pelaku tersebut, sehingga korban bersandar di sebelah kiri mobil. Kemudian pelaku meninggalkan korban dengan mengemudikan kendaraan tersebut. Kemudian korban duduk di sebelah kiri mobil. Pelaku kemudian langsung belok kanan dan menindas korban tersebut, sehingga korban tersebut terseret hingga dari titik parkir mobil sampai ke tengah arah jalan keluar exit mobil tersebut. Kemudian pelaku tersebut berhenti dan memastikan korban petirnya sendiri, yaitu DESA. Tidak lama berselang kemudian datang seorang security, rombongan security sekitar 3 orang security. Security tersebut juga memastikan, kemudian membantu untuk menolong korban tersebut. Tidak lama kemudian untuk pelaku sendiri memasukkan korban tersebut DSA ke dalam mobil, di bagasi mobil. Semua terlihat jelas di CCTV, dan membawa korban tersebut ke apartemen. Sampai di apartemen, pelaku menurunkan korban tersebut menggunakan kursi roda yang didorong oleh pelaku itu sendiri dan dibantu oleh security. Sesampai di apartemen, pelaku tersebut memberikan pertolongan pertama kepada korban, akan tetapi untuk security dengan tanaman saksi menyatakan untuk segera dibawa ke rumah sakit, Rumah Sakit Nasional Hospital. Sampai di sana, kemudian dirujuk ke Dr. Sutomo. Kematian korban disebabkan luka penganiayaan yang terlalu parah. Pada dada bagian kanan dan tengah, kemudian pada perut kiri bawah, pada lutut kanan, pada tungkai kaki bagian atas atau paha,
kemudian pada punggung kanan. Kemudian ditemukan juga luka lecet pada anggota gerak atas. Sedangkan pada pemeriksaan dalam, kami temukan resapan darah pada otot leher atau lapisan kulit bagian leher kanan dan kiri. Kemudian patah tulang disertai resapan darah pada tulang iga kedua sampai 5. Kemudian ada luka memar pada organ paru dan luka pada organ hati. Polisi kini menjerat Ronald dengan pasal 351 KUHP dan pasal 359 KUHP. Anak anggota DPR tersebut diancam hukuman maksimal 12 tahun penjara. Dari Surabaya, Jawa Timur, Zainal Ashari, TV One mengabarkan.